Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sorry ya, beberapa waktu ini Ibu telat ngupload videonya, telat banget malah. Tapi setelah upload video ini dan nanti satu video lagi, insya Allah pelajaran sejarah Indonesia materinya sudah kita kupas semua. Nah, sekarang kita masuk ke bab 12, yaitu tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Apa aja sih yang harus kalian dapat setelah mempelajari materi ini? Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan munculnya organisasi-organisasi yang bersifat regional dan global. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis pengaruh Perang Dingin terhadap munculnya organisasi yang bersifat regional dan global. Dan yang ketiga, menganalisis peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi regional dan global. Nah, ini peta konsepnya. Jadi yang akan kita bahas nanti itu ada Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, KONGA, dan ASEAN. Yang pertama kita membahas mengenai Konferensi Asia Afrika. Apa yang kalian bayangkan setelah mendengar kata Konferensi Asia Afrika? Ya, jadi Konferensi Asia Afrika ini merupakan kumpulan dari beberapa negara-negara Asia dan Afrika, dan salah satunya itu Indonesia. Oke, tujuan utama dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika yang pertama yaitu untuk memajukan goodwill, kehendak yang luhur. Yang kedua, untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Dan yang keempat, untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyat-rakyatnya dalam dunia dewasa ini. Tokohnya siapa aja? Yang pertama ada Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, kemudian ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, ada Jawaharlal Nehru dari India, ada John Kotelawala dari Sri Lanka, dan ada UNO dari Myanmar. Nah, ini gambarnya sesuai dengan urutannya ya tadi ya. Jadi Indonesia merupakan salah satu tokoh pemrakarsa atau pendiri Konferensi Asia Afrika. Nah, selanjutnya setelah 5 negara berkumpul tadi, hasilnya apa sih? Hasilnya yang pertama yaitu adanya kerjasama ekonomi antara lain mengusahakan kemajuan ekonomi dan perdagangan. Kemudian adanya kerjasama di bidang budaya antara lain memajukan kerjasama kebudayaan sebagai jalan terpenting untuk mendapatkan pengertian antar negara-negara Asia dan Afrika. Kemudian ada masalah HAM, ada masalah negara-negara yang belum merdeka, dan masalah lainnya antara lain mengakui hak bangsa Arab di Palestina, menuntut kembalinya wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Nah, di sini peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika itu apa sih? Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggara konferensi pancanegara. Jadi, sebelum adanya Konferensi Asia Afrika, 5 negara tadi itu berkumpul dahulu di Indonesia, tepatnya di Bandung, di Jalan Asia Afrika. Jadi nanti kalau misal kalian suatu saat kunjungan industri atau main ke Bandung, pasti nanti ada jalan yang namanya Jalan Asia Afrika, di mana di situ di sebelahnya ada gedung Konferensi Asia Afrika. Kalau misal pas dibuka kalian masuk aja, nanti dalamnya ada miniatur tentang pelaksanaan prosesi Konferensi Asia Afrika. Kemudian peran Indonesia yang kedua yaitu ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggara Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika, dengan ketua konferensi Mr. Ali Sastro Amidjojo yang waktu itu sebagai Perdana Menteri, kemudian ada sekretarisnya Ruslan Abdul Ghani, ketua komite kebudayaan ada Mr. Muhammad Yamin, dan ketua komite ekonomi ada Profesor Insinyur Ruseno. Setelah tadi kita selesai membahas mengenai Konferensi Asia Afrika, lalu apalagi sih organisasi dunia yang diikuti oleh Indonesia, yaitu ada Gerakan Non-Blok atau sering disingkat dengan GNB. Kenapa sih Gerakan Non-Blok ini itu bisa muncul? Gerakan Non-Blok ini muncul karena adanya
kekuatan besar yaitu blok barat dan blok timur, di mana blok barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat beserta sekutunya dan blok timur ini dipimpin oleh Uni Soviet. Ini terjadi pada saat Perang Dunia II. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka itu merasa cemas. Maka dari itu mereka berkumpul dan membentuk gerakan non-blok. Kemudian setelah mereka cemas dan berkumpul, Presiden Yugoslavia atau Joseph Broz Tito menandatangani dokumen Brioni yang menyatakan bahwa Joseph Broz Tito akan membentuk suatu gerakan. Dan terjadinya krisis di Kuba. Hingga akhirnya karena adanya serentetan peristiwa tadi, 5 negara bertemu pada sidang umum PBB. Kemudian apa sih tujuan dari diselenggaranya gerakan non-blok? Yang pertama, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin. Jadi perang dingin tadi itu menghasilkan dua blok besar, yaitu blok barat dan blok timur yang tadi ya. Kemudian yang kedua, membendung pengaruh negatif baik dari blok barat maupun blok timur. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggota. Jadi anggota gerakan non-blok ini merupakan negara-negara yang kecil yang baru-baru merdeka kayak Indonesia, kemudian ada Yugoslavia, jadi negara-negara kecil begitu. Nah, tokohnya siapa saja? Yang pertama ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, ada Soekarno dari Indonesia, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Ini gambarnya 5 orang tersebut ya sebagai pelopor atau pendiri gerakan non-blok. Keren ya. Setelah mempelopori KAA, jadi pelopor GNB juga. Mantap sekali. Nah, apa sih dampak atau hasil dari gerakan non-blok? Yang pertama, Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah politik dunia. Iyalah, otomatis negara di dunia jadi tahu. Mereka jadi apa ya namanya itu melihat bahwa oh ini loh Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama bilateral maupun multilateral dengan anggota-anggota negara non-blok. Yang ketiga, adanya transfer informasi dan teknologi dengan anggota negara non-blok. Dan yang keempat, dukungan politik atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, apa sih peran Indonesia dalam gerakan non-blok? Yang pertama, peran Indonesia dalam GNB sebagai salah satu negara pemrakarsa. Catat ya. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Dan yang ketiga, pernah menjadi ketua GNB tahun 1992 sampai 1995. Dan yang terakhir, Indonesia turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Kemudian ada milisi perdamaian di Konga. Jadi kayak pengiriman tentara ke Konga ya. Hal ini terjadi karena pada saat itu PBB merupakan lembaga tertinggi yang mewadahi negara-negara dunia. Dan PBB menjadi lembaga yang aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia. Jadi saat itu PBB punya inisiatif untuk mencari bantuan dengan mengirim milisi perdamaian Garuda di Konga. Kemudian yang ketiga, PBB juga membantu Indonesia dalam masalah Irian Barat. Tujuannya itu apa sih dari milisi perdamaian Garuda? Yaitu membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirim kontingen Garuda ke Konga loh. Sampai tahun 2015, Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke-26. Mantap ya. Selain itu, selanjutnya ada Association of Southeast Asian Nations atau yang dikenal sering disingkat dengan sebutan ASEAN. Kok ASEAN ini bisa lahir kenapa sih? Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal, itu lahirnya negara-negara baru di Asia Tenggara seperti Indonesia,
Iya, jadi di Asia Tenggara itu sebenarnya itu negara jajahan semua. Kemudian mereka dimerdekakan oleh koloninya. Terus yang kedua ada faktor eksternal, yaitu akibat krisis Indochina yang ditimbulkan oleh gerakan komunisme. Tujuan dari ASEAN ini itu apa? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di negara wilayah ASEAN ya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional negara-negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif di antara negara ASEAN, berarti di Asia Tenggara ya. Dan yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, bekerja sama dengan lebih efektif, meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara, dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional dan regional. Kemudian tokohnya siapa saja sih tokoh pendiri ASEAN? Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, ada Tun Abdul Razak Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Ini ya, 5 pendiri ASEAN, 5 negara. Diingat-ingat. Kemudian dampaknya apa sih dari ASEAN ini? Dampak dari ASEAN yang pertama itu harga kemungkinan akan lebih murah ya, karena tadinya negara-negara yang tidak bekerja sama saat kita membeli produk dari Malaysia atau dari Singapura karena belum bekerja sama kan harganya masih mahal. Lalu setelah adanya kerjasama ekonomi, bisalah harga itu menjadi lebih murah. Yang kedua, sektor wirausaha akan terbuka lebar. Ya, karena adanya kerjasama di bidang perdagangan. Yang ketiga, bahan baku industri lebih banyak variasi, sumber, dan harga, dan tidak lagi dikuasai perusahaan impor. Jadi, kita bisa saling tukar bahan baku antar negara-negara di Asia Tenggara. Terus, luasnya akses informasi bisnis. Yang kelima, kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional, serta yang terakhir itu menambah devisa negara. Lalu peran Indonesia apa sih dalam ASEAN? Yang pertama, lagi ya, Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa. Yang kedua, Indonesia berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa. Jadi antar negara ASEAN pun ada yang bersengketa tetap. Nah, di sini Indonesia berperan dalam membantu perdamaian di antara negara tersebut. Yang ketiga, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi pertama ASEAN. Yang keempat, Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan sekretaris tetap ASEAN. Yang kelima, Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN. Dan yang keenam, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN, ASEAN Community. Dan yang ketujuh, menjadi tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami pada tahun 2005. Jadi tadi ada 4 peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada apa tadi? GNP, KAA, ASEAN, kemudian ada ONGA. Oke, materi bab ini selesai. Minggu depan akan kita lanjut ke materi yang terakhir pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya, karena itu akan menjadi nilai kalian untuk nilai kenaikan kelas. Setiap manusia itu istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.